Hai teman-teman. Hari ini kita mau bahas tentang cost of living in Oman. Karena memang banyak juga dari teman-teman yang nanya biaya hidup di Oman itu segimana, baik itu dari versi Oman rialnya atau dari versi rupiahnya. Nanti kita coba kursin, walaupun ini kita asumsinya kursnya itu di Rp40.000 ya. Jadi 1 Oman rial itu Rp40.000. Tapi sekarang itu memang lagi naik di Rp41.000. Jadi itu menyesuaikan aja. Cost of living ini aku bikin 2 versi, dimana yang pertama itu buat family atau couple. Jadi bukan yang untuk family punya anak, karena ya kalau punya anak tentunya jauh lebih mahal ya daripada kita berdua. Jadi ini aku versinya family tapi couple, cuman berdua. Sama aku bikin juga buat yang single atau kalian cuman sendiri ke Omannya gitu. Jadi langsung aja ke hal yang pertama, yaitu ada rent. Ya, jadi untuk yang pertama yaitu sewa apartemen atau tempat tinggal. Nah, karena aku tuh udah termasuk yang family karena bawa istri, jadi untuk harga yang sekarang kita tinggalin itu di 200 OMR atau dalam kurs Indonesia rupiahnya itu di 8 juta rupiah per bulan. Untuk versi single kita tuh nemuin banyak kisaran harga, kira-kira di harga 160 sampai 190 rial. Nggak lepas juga bisa lebih dari itu gitu. Kenapa kita sebut 160 sampai 190? Karena pembeda antara apartemen yang family sama yang single itu adalah di luasnya, adalah di ruangan-ruangan yang ada di dalam si apartemennya. Nah, 200 OMR itu kita tuh di sini udah include wifi, jadi per bulannya kita nggak usah bayar internet. Itu udah ditanggung sama pemilik apartemennya. Terus yang kedua, flat ini termasuknya apartemen yang unfurnished, jadi semua perabotan itu kita isi sendiri, dan awalnya itu dari apartemen yang kosong aja gitu. Betul, kalau di Indo tuh kayak kontrakan gitu ya, tapi versi apartemennya. Nah, untuk dalamnya kita tuh dapat yang 1 bedroom, 1 living room, 1 kitchen, 2 bathroom, sama ada 1 balkon buat laundry. Ya, tapi di building ini juga nggak semuanya punya laundry room, nggak semuanya punya balkon. Ada juga yang cuman kayak ruangan kecil banget, cuman buat 1 mesin cuci dan nggak ada tempat jemurannya. Kalau kita alhamdulillahnya ada. Nah, kalau yang single itu biasanya cuman ada 1 bedroom, ada 1 bathroom, udah cuman itu doang dan nggak ada dapur biasanya. Jadi memang harganya pun lebih murah dan luasnya pun lebih sempit. Nah, untuk pengalaman aku di sini waktu pertama kali datang ke Oman untuk nyari-nyari flat itu bisa lewat 2 aplikasi ini. Yang pertama OpenSuq, yang kedua itu Dubizzle Oman. Atau bisa cara lain juga yaitu keliling-keliling area sekitaran kantor. Iya, door to door. Door to door, karena di situ mereka udah masang nomor pemilik apartemennya, jadi bisa ditelepon atau bisa nemuin langsung ke penjaga gedungnya. Caretaker disebutannya sini. Oke, untuk kontrak sewa apartemennya di sini itu rata-rata tahunan, dan mereka tuh sistemnya harus pakai cek. Jadi ada 12 bulan. Berarti ada 12 lembar cek ditambah 1 cek itu untuk security, untuk kayak waktu kita nanti keluar tuh jaga-jaga kalau ada yang ruangan yang rusak. Mereka ya, tuh kayak bisa deposit lah gitu, ya, deposit di hotel. Itulah. Hal yang kedua itu adalah utilities, di mana utilities ini mencakup listrik dan air, walaupun sebenarnya internet itu masuk ke utilities. Nah, tapi berhubung tadi Bayu udah bilang sendiri ya, kalau wifi itu per bulan itu kita nggak bayar karena include di 200 harga sewa. Jadi kita masukin itu di listrik sama air aja. Nah, jadi untuk di sini tuh internetnya udah pada pakai 5G, di mana kecepatannya itu bisa di 300 sampai 400 megabit per second. Itu sangat cepat dibandingin sama Indo ya. Itu kisarannya pasti di 30-an Mbps. 30 megabit per second. Iya, ini 10 kali lipatnya. Ini bisa 10 kali lipatnya. Untuk budgetnya itu aku budgetin untuk utilities ini, air dan listrik ini itu di 40 Oman Rial atau di Rp1.600.000. Air di 20 Oman Rial, listrik juga di 20 Oman Rial. Walaupun ini balik lagi ya, tergantung pemakaian masing-masing. Kalau teman-teman misalnya pemakaiannya AC-nya misalnya nggak berhenti, terus airnya jor-joran, boros banget, ya mungkin akan lebih dari ini. Tapi di standarisasinya itu aku di 40 Oman Rial buat listrik dan air. Nah, harga ini
berlaku untuk yang family atau couple dan yang single. Karena apa? Yaitu tergantung dari masing-masing. Bisa jadi single lebih murah karena cuman sendiri, tapi bisa jadi juga single sama kayak couple karena pemakaiannya boros gitu. Jadi itu di masing-masing teman-teman aja, tapi kalau mau dibajetin itu di 40 Oman Rial buat air dan listrik. Nah, jadi untuk sistem pembayarannya, kita tuh di 3 bulan pertama itu postpaid masuknya untuk air dan listrik. Postpaid Jadi itu apa tuh? postpaid itu pasca bayar, jadi semua tagihan itu akan dikenakan di akhir bulan sesuai dengan pemakaian gitu ya. Tapi peralihan dari bulan ketiga ke 4 itu ada perubahan tuh teman-teman dari kantor flat apartemennya itu, mereka tuh ngubah jadi sistem penagihannya jadi prepaid. Jatuhnya kalau di Indonesia jadi kayak token gitu. Jadi kita top up saldo dulu, misal 10 rial gitu. Nah itu ya udah, kalau misalnya pemakaian selama sebulan kita kurang dari 10 rial, ya sisanya buat bulan berikutnya gitu. Jadi kayak token aja gitu, sehabisnya kita pemakaian gitu. Untuk yang ketiga, kita ngebajetin food nih. Kita ngebajetin food 1 bulan itu di 100 rial atau kisaran 4 juta rupiah. rupiah. Nah ini budget aja ya, ini balik lagi ya. Jadi semua budget ini tergantung pemakaian masing-masing. Kalau kita ngebajetin memang di 100 Oman Rial dan itu cukup untuk couple. Nah kalau untuk single itu tentunya lebih murah. Kita budgetin anggapnya di setengahnya aja ya. Jadi 40-50 Oman Rial. Tergantung pemakaian masing-masing juga gitu. Atau kalau dirupiahin itu di 1.600.000 sampai 2 juta rupiah untuk yang single. Nah budget di 100 Oman Rial atau 4 juta per bulan untuk couple ini karena kita masak ya, full masak. Kalau teman-teman misalnya full makan di restoran itu bisa jauh lebih mahal gitu, karena kalau di restoran itu per sekali beli makan itu di kisaran 2,5 rial lah, itu kisarannya 100.000 itu per sekali makan. itu untuk per sekali makan. Nah sebenarnya untuk makan ini ada 3 pilihan ya. Yang pertama ada masak, yang kedua ada beli di restoran, sama yang ketiga ada langganan di sebuah restoran atau mesh. Pengalaman dari teman-teman aku nih, mereka tuh dapat 3 kali makan sehari, pagi siang malam, dengan kisaran harga di 30-40 rial Per bulan. Dan menunya pun random. Tapi Bayu sendiri dengar keluhan dari teman-temannya kalau menunya tuh kurang ya, kesini-kesini. Iya, karena mungkin kurang enak atau mereka kurang menikmatinya. Hal selanjutnya yaitu transport. Tapi disclaimer dulu, transport ini bukan transport untuk Bayu ke kantor, tapi untuk kita jalan-jalan aja setiap weekend. Karena kalau Bayu sendiri ke kantor itu pakai skuter listrik ya, jadi itu hubungannya sama listrik karena ngecas. Jadi kalau transport ini untuk kita jalan-jalan dan kita biasanya pakai bis atau taksi campur gitu. Untuk budgetnya sendiri, untuk kita biasanya per bulan dibajetin di 15 Oman Rial atau 600.000 rupiah. Nah kalau untuk single mungkin bisa di 7 Oman Rial atau di 8 Oman Rial atau di 320.000. Nah kenapa aku bikin si single ini lebih murah? Karena mungkin kalau naik bis kan kita tarifnya berdua ya, jadi 2 kali lipat gitu. Biasanya kan bis 300 OMR per orang. Nah kalau kita berdua 600. Nah kalau single kan cuma 300 gitu. Makanya ini aku bikin lebih murah. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung full pakai taksi, di mana taksi ya misal 1 rial berdua ya sendiri juga 1 rial gitu. Jadi itu tentunya lebih mahal. Jadi itu mengikuti pemakaian dari si teman-teman sendiri gitu. Untuk bis di Oman ini tarifnya kisaran 300 baisa sampai 400 baisa. Kalau dikonvert ke Indonesia rupiah yaitu sekitar 12.000 sampai 16.000 per orang. Itu berarti tergantung dari jauh atau dekatnya. Untuk jadwal bisnya atau rute dan harganya itu bisa dicek di aplikasi M-Wasalat. Nah kalau taksi sendiri itu kita dirata-ratain di 1 sampai 2 Oman Rial, tapi itu yang jaraknya maksimal di 7 km aja. Kalau lebih itu bisa sampai di 5 rial gitu kalau jauh ya. Nah harga ini kalau dikonvert ke rupiah itu di sekitar 40.000 sampai 80.000 rupiah sekali jalan. Jadi memang mahal banget kalau taksi. Nah sebenarnya kalau untuk transport ini nggak cuman bisa pakai taksi atau bis aja, tapi teman-teman juga bisa sewa mobil. Di sini tuh banyak banget juga yang sewain mobil, tapi harganya juga beragam ya. Dan yang kita tahu minimal itu di 10 Oman Rial atau di 400.000. Nah kita nggak tahu tuh sistemnya per jam kah atau per berapa harikah, itu kita kurang tahu. Hal terakhir yang mungkin bisa masuk ke budget teman-teman itu adalah daily needs kita ngomongnya ya. Nah daily needs ini mencakup air galon, air minum ya, drinking water, terus juga termasuk obat-obatan, termasuk skincare, make up kalau perempuan atau skincare-nya Bayu gitu-gitu. Terus juga termasuk internet, kuota HP, terus juga cooking gas kalau misalnya kalian mau masak dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kita masukin ke daily needs. Untuk budgetnya sendiri itu aku budgetin per bulan di 30 Oman Rial untuk yang couple atau sekitar 1.200.000 rupiah.
rupiah. Nah kalau untuk single tentunya bisa lebih murah juga. Aku anggap di setengahnya aja ya, di 15 Oman Rial atau 600 ribu rupiah, tergantung pemakaian dan tergantung kalian mau beli apa aja buat daily needs. Nah kita bahas satu-satu untuk yang si hal-hal tadi yang aku sebutin. Yang pertama ada internet HP. Untuk internet HP atau kuota itu tergantung dari provider masing-masing. Kalau kita sendiri suka beli yang paket 3,5 GB, itu jangka waktunya 28 minggu, 28 hari dengan harga 4 rial atau 160 ribu per untuk bulan. Kuota itu pun satu orang ya. Kalau couple berarti itu di 8 rial per bulan atau per 28 hari. Terus yang kedua adalah water galon. Surprisingly di sini water galon mahal banget. Itu harganya di 1 Oman Rial, berarti di 40 ribu. Nah biasanya satu water galon kita pakai untuk 1 minggu. Jadi di sebulan itu kita bisa pakai 4-5 water galon. Ya berarti di 4-5 Oman Rial atau di 200-250 ribu rupiah untuk water galon aja gitu ya. Selanjutnya untuk cooking gas, di Oman itu pakai cooking gas yang ukuran besar. Kalau di Indo kayaknya sama kayak yang pink ya, yang 22 kg. Awalnya itu kita nggak punya kan si cooking gasnya, jadi kita harus beli dulu. Nah kita beli di caretaker flat kita, itu harganya di 25 Oman Rial atau di 1 juta rupiah. Itu udah include isi gasnya. Nanti refillnya itu harganya cuma di 5 Oman Rial aja atau di 250 ribu. Nah si satu kali refill ini atau si tabung gas ini itu bisa kepake di 2-3 bulan. Jadi di refillnya itu di 2-3 bulan sekali, nggak di per bulan kayak gitu. Selanjutnya yaitu medisin dan perlengkapan pribadi. Itu tergantung pemakaian pribadi juga. Waktu itu kita pernah beli obat batuk cair kisaran 100 ml dengan harga 925 baisa. Iya, berarti di 37 ribu lah. Yang biasanya kalau di Indonesia cuman maksimal 20 ribu ya kalau obat batuk cair yang cuma 100 ml. Selain itu kita juga pernah beli obat penambah darah. Kalau di sini tuh namanya Feroglobin. Harganya sendiri itu di 3-4 rial, berarti di 120-160 ribu. Isinya ada 30 pieces. Jadi ya menurut kita obat-obatan di sini tuh termasuknya mahal, nggak kayak di Indonesia yang murah gitu. Oke, itu tadi cost of living in Oman untuk yang versi couple sama versi yang single. Untuk totalnya itu versi couple di 385 Oman Rial atau 15.400.000 rupiah itu per bulan. Nah kalau untuk yang single itu totalnya di 283 Oman Rial atau 11.320.000 gitu. Jadi sebenarnya perbedaan tipis. Nah kenapa aku beda perbedaan tipis? Karena itu tergantung pemakaian masing-masing ya. Kalau teman-teman boros dari segi utilitiesnya, teman-teman dapat trennya yang mahal, atau misalnya daily needs-nya jauh lebih besar, ya itu sama-sama aja kayak harga couple kita per bulan gitu ya. Oke, segitu aja dari kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada niatan untuk pindah ke Oman. Kalau teman-teman masih bingung atau masih ada yang pengen ditanyakan, boleh bisa langsung email ke email di bawah ini. Insya Allah kita bisa bantu jawab sesuai pengalaman kita. Ya. Sekian dari kita. See you on the next video. Bye-bye.